Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wahyu Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 102190182 dan rekan saya Sayyida Alia Izati dengan nomor induk mahasiswa 102190169 dari kelas SMG kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai bab manajemen pengelolaan zakat di Indonesia, di mana dalam bab ini terdiri dari 3 subbab, yaitu pengertian manajemen, fungsi manajemen, dan manajemen dalam pengelolaan zakat yang efektif. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja memasuki subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen. Manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen. Akar kata tersebut adalah manage atau manager, yang memiliki makna melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Selanjutnya, dalam kata manajemen tersebut terkandung 3 makna, yaitu pikiran atau mind, tindakan atau action, dan sikap atau attitude. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai idaroh yang berasal dari kata adaro, yaitu mengatur. Al-Quran sebagai kitab sumber ilmu pengetahuan juga menyebutkan makna manajemen secara implisit dengan menggunakan kalimat yudabbiru, mengandung arti mengarahkan, melaksanakan, menjalankan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, dan membuat rencana yang telah ditetapkan. Selain pengertian manajemen di atas, ada pula pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kristiawan dan kawan-kawan pada tahun 2017 menerangkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling agar organisasi dapat mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menurut James F. Stunner pada tahun 2004 menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menurut Duff dan Markic menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan sumber daya organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengertian manajemen menurut Marno pada tahun 2008. Beliau menjelaskan manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam perspektif lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Maka dari itu, dari beberapa pengertian manajemen di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya memasuki subbab yang kedua yaitu mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu,
dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktif yang tinggi. Yang ketiga yaitu fungsi pengorganisasian. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dalam lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Dan fungsi manajemen yang terakhir yaitu fungsi pengawasan pengadilan. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Saida Alia Izati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk poin yang terakhir mengenai manajemen dalam pengelolaan zakat yang efektif. Yang pertama yaitu tata cara mengelola zakat yang baik dan efektif menurut para ulama. Yang pertama adalah para ulama itu sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Jadi pada zaman dahulu itu Rasulullah itu menyuruh pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin, dan Rasulullah sendiri pula lah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakat untuk kepentingan negara dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya orang yang mendistribusikan zakat itu tidak sembarangan orang. Maka dari itu, pada poin 2 itu para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta yang bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan dilakukan oleh pemimpin. Nah, menurut surat At-Taubah ayat 60, di mana di situ terdapat mustahik 8 golongan orang penerima zakat, salah satunya adalah amil, yaitu orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Jadi yang dimaksud di sini kalau dalam konteks kekinian ini adalah amil, yaitu orang yang mendistribusikan zakat. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengelola zakat, kecuali kalau itu zakat fitrah yang berupa kecil, nominalnya kecil itu biasanya kalau di desa-desa itu langsung didistribusikan kepada tetangga dan sebagainya. Namun ketika zakat itu dalam jumlah yang banyak, seperti zakat mal, itu maka lebih baiknya adalah diserahkan kepada lembaga pengelola zakat yaitu amil. Seperti itu. Nah, kemudian prinsip-prinsip dalam pengelolaan zakat agar pengelolaan tersebut baik dan efektif, termanajemen, teratur, itu maka terdapat 6 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keterbukaan. Jadi dalam pengelolaan zakat itu dilakukan secara terbuka, artinya terbuka itu tidak ada yang ditutupin. Jadi apa yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat itu semuanya diberitahukan kepada masyarakat, sehingga apa yang diberikan muzaki dengan apa yang dikelola itu sama dan tidak ada yang dimanipulasi, seperti itu maksudnya. Kemudian prinsip sukarela. Jadi dalam pengumpulan zakat ini tidak ada istilahnya pemaksaan gitu. Jadi muzaki juga ikhlas memberikan zakat, kemudian amil juga dengan ikhlas mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keterpaduan. Jadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya. Dan yang keempat adalah profesionalisme. Jadi dalam pengelola zakat itu harus dilakukan oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidangnya, yaitu dilakukan oleh amil tadi.
Karena apa? Karena dalam mengelola zakat, apalagi zakat mal, itu ada kategorinya masing-masing. Ada zakat profesi, ada zakat barang tambang dan sebagainya, ada tanaman dan sebagainya, dan itu nisabnya itu berbeda-beda. Nisabnya itu berbeda-beda. Jadi harus benar-benar dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, sehingga apa yang diberikan muzaki itu dapat tersampaikan kepada mustahik dengan benar. Kemudian yang prinsip terakhir adalah prinsip kemandirian. Jadi prinsip kemandirian ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme. Maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain, seperti itu. Nah, agar tercipta suatu manajemen pengelolaan yang baik dan efektif dalam pengelolaan zakat di Indonesia, maka suatu negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia, itu pemerintah membentuk suatu badan tertentu yang mengurusi masalah pengelolaan zakat. Maka, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada dua lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Nah, Basnas dan LAS inilah yang merupakan suatu jembatan bagi muzaki untuk menyalurkan, mendistribusikan, serta mengelola zakat secara efektif agar tersampaikan kepada mustahik dengan baik dan efektif pula. Nah, inilah merupakan manfaat dari Basnas dan LAS tadi, yaitu dalam lembaga Basnas dan LAS tadi itu di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan orang yang mana sudah ahli di bidangnya dalam mengolah, dalam memanage pengelolaan zakat yang efektif dan efisien seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah indikator lembaga pengelolaan zakat yang baik dan efektif itu bagaimana? Yang pertama adalah memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas. Jadi dalam suatu lembaga, baik Basnas maupun LAS, itu harus menerapkan atau memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas. Jadi ketika pergantian kepengurusan itu pengelolaan zakat itu masih berjalan dengan baik, masih mengelola dengan baik, masih teratur karena sistemnya telah terbangun dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki manajemen yang terbuka. Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwasannya dalam hal pengelolaan zakat itu tidak ada yang ditutup-tutupin, sehingga dapat dilakukan kontrol dan pengawasan seperti dalam fungsi manajemen tadi. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai rencana kerja. Seperti dalam fungsi manajemen bahwasanya dalam suatu pengelolaan maka diharuskan memiliki suatu manajemen lah. Salah satu manajemennya fungsinya adalah memiliki perencanaan. Nah, memiliki perencanaan merupakan indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Nah, yang keempat adalah memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Nah, manfaat kedua sistem tersebut adalah agar akuntabilitas dan transparansi lebih mudah diwujudkan dan keamanan dana publik lebih terjaga, efisien dan efektivitas lebih mudah dilakukan. Selanjutnya adalah melakukan publikasi. Jadi, kinerja yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat tadi ataupun dana yang telah dihimpun dan disalurkan oleh lembaga pengelola zakat tadi, maka harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai perwujudan sikap akuntabilitas dan transparansi. Jadi muzaki benar-benar sudah mengetahui bahwasanya apa yang disampaikan kepada lembaga pengelola zakat itu dapat tersampaikan kepada mustahik sehingga terciptalah rasa kepuasan bagi muzaki, bagi amil, dan juga bagi mustahik seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan siklus PDCA atau Plan Do Check Act, yaitu rencana, tindakan, kemudian evaluasi, dan apabila ada yang kurang itu diperbaiki. Kemudian kembali lagi yang namanya siklus itu pasti berulang-ulang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.